Jadi aman, terpercaya, tersebar, apalagi Mas? Oke, kembali lagi di BTW Podcast Galeri 24, tempat kumpulnya generasi emas ngomongin masa depan. Jadi jangan cuma masa lalu aja yang diingat, masa depan juga harus dipikirin begitu. Balik lagi sama gua, Eja. Di hari ini kita akan ngebahas seputar emas lagi. Nah, di podcast yang sebelumnya nanti akan ditaruh juga di bawah nih di deskripsi kalau teman-teman belum nonton, itu udah di-spill. Ada produk terbaru dari Galeri 24 yang temanya itu custom. Apa sih itu produk Galeri 24 yang custom? Emas bisa di custom itu kayak apa? Nah, hari ini gue udah menghadirkan bisa dibilang ahlinya lah, yang paling ahli di bidang custom. Nah, ini ada Mas Afrizal. Oke, apa kabar Mas Oji? Mas Afrizal, tapi gue panggil Mas Oji. Enaknya gimana nih? Gue panggilnya soalnya biasa manggil Mas Oji aja Oji. sih, Oji. Kan biasa lu manggil Oji aja Mas. Pakai Mas, gue biasa manggilnya nggak Oji doang, lu kurang sopan kalau kayak gitu. Mas Oji, gimana kabarnya Mas Oji? Alhamdulillah baik Mas Eja. Gimana sehari-hari nih sekarang? Biasa Mas. Rumah masih di sono, Cipenjo. Masih. Sabende tuh, setiap hari tuh bolak-balik ke kantor tuh. Tapi semangat Mas Oji ini termasuk yang semangat loh. Dia tiap hari pulang pergi tuh motoran Mas Oji kan? Betul Mas. Ke Cipenjo. Tapi kalau capek busway-an. Kamu pernah naik busway Mas Oji? Sering Mas, kalau lagi berkantor di kantor pusat naik busway. Motor kita taruh di Naik kereta busway atau busway aja? Busway aja. Emang ada langsung dari sana? Ada Cipenjo di ini Cilengsi di kan? Cilengsi. Oh. Biasa motor ditaruh di penitipan motor di Cibubur Junction. Cibubur Junction. Itu kan udah deket lagi nyampe kalau Cibubur mah. Cuman udah lelah. Dari situ ada busway emang? Ada Mas. Busway langsung busway atau yang busway langsung masuk tol tuh, ntar keluar UKI. Oh, busway yang Jabodetabek itu ya? Iya. Yang dia itu sampai Bogor juga kan kalau nggak salah? Kalau busway itu aku kurang tahu sih tracknya sih, kalau taunya apa. Tapi ada dari Cibubur ada lah ya? Ada Mas. Tuh, daripada capek naik motor ya mendingan naik busway sebetulnya. Adem pula ya kan? Iya betul. Nah, ini gimana Mas Oji sehari-harinya nih? Masih desain perhiasan nih? Dengar-dengar kan Mas, sekarang itu, desain perhiasan lebih fokus nih. Alhamdulillah sekarang kalau desain perhiasan sudah ada yang bantu Mas. Kemarin kok sebelumnya sendiri berarti? Sebelumnya sendiri. Jadi awalnya produk massal sendiri desainnya. Nah, kira ada lagi kita namanya produk custom. Nah, permintaan pesanan. Nah, itu kebetulan yang megang sendiri keteteran, jadi alhamdulillah udah ada yang ngebantu Mas. Oh, berarti yang utamanya masih si produk massal ini? Atau udah jadi, timnya Mas Oji yang pegang? Iya, jadi sudah ada yang ngebantu, yang namanya Mas Yogi, dia sekarang yang megang desain massal. Dan kalau saya sendiri produk customnya langsung. Kalau desain massal itu sehari berapa Mas jadi desain tuh? Jadi kalau untuk produk massal kita kadang masukan dari teman-teman yang di lapangan, desain apa yang laku, kadar yang laku apa, kan setiap daerah tuh beda-beda tuh, nanti buat masukan ke produk massalnya. Nah, kalau sehari itu jadi berapa desainnya? Kalau sehari itu ya 10 ada? Enggak sih Mas, 3-5 lah. 3-5 itu untuk itemnya sih macam-macam, kadang gelang rantai ataupun cincin. Biasa sih yang awal-awal kan kita masih main produk emas itu masih main ke item cincin aja. Sekarang kita udah bisa ke gelang rantai, kalung rantai, kita udah mulai bisa. Tapi 2 dimensinya aja atau 3 dimensi? Kalau untuk desainnya kita masih di tim saya itu masih 2 dimensi. Nanti kalau udah ter-ACC dari manajemen baru ke produksi. Nah, produksi itu ada tim operator 3D-nya. Jadi Mas Oji ini juga QC juga 3D-nya atau sampai 2D aja? Enggak, karena kita yang buat 2 dimensinya, kita arahin sampai 3D-nya. Sampai jadi? Atau sampai pengarahan QC sampai 3D-nya aja atau sampai jadi produk ya? Sampai 3D kita mau seperti apa kan, soalnya dari
desain yang kita buat kan ada tekukan-tekukan yang dimana operator kurang ngerti tuh Mas. Ini mau miring apa mau miring ke kanan gitu. Nah kita juga informasi ke operator seperti ini sampai ke prototipenya resin itu. Prototipe. Cetak resin. Prototype gitu Mas. Prototype. Iya bukan prototipe, prototype. Salah lagi kan. Oke. Nah tadi itu menarik Mas. Ada berarti kan Mas Oji sekarang sudah bertanggung jawab untuk produk baru nih. Produk custom ya? Custom. Nah kalau custom ini sendiri itu apa? Produk apa sebetulnya custom ini? Boleh mungkin diceritakan sedikit Mas Oji. Jadi kalau custom Galeri 24 hampir sama sih. Sebentar sama. Mas Oji. Takutnya mati. Oh nyala. Nyala itu nyala. Oke. Aman, lanjut ya? aman. Nah ini tadi custom ini apa sebetulnya? Kalau custom perhiasan kita hampir sama kayak di toko-toko emas. Bisa custom cincin nikah, anting, liontin dan sebagainya gitu kan. Kita juga ada produk custom juga, perhiasan berlian juga kita bisa, mas batangan, souvenir. Kita juga ada custom jarum uji juga Mas. Custom jarum. Kalau nah ini kan tadi ada beberapa tuh ada perhiasan. Nah, kalau perhiasan customnya kayak mungkin lebih ke cincin kali ya, atau semuanya, liontin gitu segala macam juga. Semuanya. Mau bikin liontin, bikin anting, bikin gelang. Itu bisa berarti. Bisa udah. Kemarin kita kan fokusnya ke ke cincin paling banyak. Sekarang kita udah kita buka juga produknya ke gelang rantai juga bisa, kalung juga bisa. Kalau untuk tadi kan ada juga apa tuh souvenir ya. Kalau souvenir itu apa yang di custom dia? Kalau untuk souvenir kita custom di kemasannya aja Mas. Oh kemasannya. Ini souvenir yang souvenir Galeri 24 itu yang batik itu kan ya? Souvenir yang tema kayak tema Monas, tema. Oh itu. Jadi kita cuma desain covernya aja. Oh covernya aja. Jadi kemasannya aja. Covernya itu kan kalau nggak salah bagian luar sama bagian dalam. Kemasan sama bantalannya lah. Oh kemasan sama bantalannya itu bisa itu ada minimalnya kah? Kalau itu minimal 50 Mas. 50 piece. 50 itu udah piece. bisa. Udah bisa. Untuk gramasi? Untuk gramasi 0,5 dari 0,1 sampai 0,5 kayaknya. Oh minimalnya 0,1 berarti sampai kalau segram gitu ada kan kalau nggak salah ada deh. Kalau souvenir yang segram itu ada Nah itu kita ngakalin ya tinggal beli emasnya aja yang 1 gram, nanti kita bikin kemasannya gitu. Oh bisa kayak gitu bisa ya? Kayak gitu. Itu minimal 50 juga sama? 50 juga. Karena kita nyetak kemasannya bukan kita sendiri, kita ke vendor lagi gitu. Makanya ada minimal ordernya gitu. Kalau dari custom sendiri Mas, kira-kira yang paling diminatin sama customer tuh yang mana Mas? Ada nih Mas, satu. Yaitu kita sebut namanya siluet emas. Siluet emas, oke. Dari foto Mas Eja, dibikinin siluet, baru diukir di emas. Keren juga gue itu. Awalnya tuh gini Mas, saya di chat gitu sama Pak Arifmon. Iya Pak Arifmon. Mas Uji bisa bikin kayak gini, tapi diukir di emas. Nah contoh Pak Arifmon kirim itu dari kayu. Bahan ya kalau kayu banyak tuh. Kayu banyak gitu. Kan. Mas Uji bisa nggak diukir di emas dengan kayak saya lihat gambarnya, gambar orang juga nih, tapi modelnya siluet juga kan. Emang pernah bukan gambar orang? Mungkin ya bisa juga sih Mas, kayak ucapan gitulah. Oh ucapan, maksudnya kirain gambar yang lain. Makanya pas Pak Arif Mom yang DM yang chat gitu, pas kita bilang nggak bisa kan? Nggak mungkin. Kita bilang langsung bisa Pak. Iya kan? Ya udah, nanti dikasih tahu gitu. Akhirnya ada tuh pesanan banyak Mas, kayak buat penghargaan atau hadiah gitu kan. Nah itulah akhirnya ya ide produk baru ini ya sebenarnya dari idenya Pak Arifmon juga sih. Oh gitu. Akhirnya nih siluet emas ini banyak dikemari ya Le. Bentuknya kayak apa? Dia kotak begitu? Kotak tapi agak persegi panjang. Jadi nanti nasabah bisa milih mau dibuat portrait atau landscape. Oh begitu. Nah soalnya itu ukurannya kita udah standar sih. Oh udah standar. Udah standar. Ukuran panjang lebarnya kita main di 34 mili dikali 69 mili gitu. Itu produk custom yang paling digemari itu sampai saat ini? Sampai saat ini banyak Mas, yang sampai ada juga dari perusahaan korporasi
kayak mau ngasih hadiah ke karyawannya. Jadi foto-foto karyawannya itu dipoto untuk dikasihin ke karyawannya. Satu-satu tuh. Satu. Buset, ini juga kaya juga berarti dia. Makanya Nah, kalau gitu. itu ada minimalnya nggak? Nah itu nggak ada minimal order. Boleh satu berarti? Boleh satu. Terus untuk apa namanya, beratnya, kadarnya itu udah ada pilihannya dari galeri? Ya, kami ngasih pilihan mau di kadar muda yaitu di 9K atau kadar tua 24 karat. Tuanya jangan ke lu ya. Itu aja ke gua kan begitu kan. Nah, kalau untuk tadi kan udah ada perhiasan, ada apa namanya, ada souvenir, ada siluet ya kan, emas siluet ini. Kan emas siluet tadi udah ada standarnya ya, teman-teman ya. Apa kotak, apa bukan kotak itu mah namanya? Bisa persegi panjang. Emang persegi panjang itu, persegi panjang yang potret atau potret atau landscape kayak gitu. Kembali lagi. Gini dong. Iya. Nah, misalnya ternyata ada nasabah yang nggak mau nih, dia mau siluet tapi dia nggak mau tuh kalau ukurannya kayak gitu. Oh Bisa? kita juga bisa sih mau dibikin koin juga bisa mas. Oh, bulat gitu juga bisa. Tapi ukuran dari kita, karena kan kita ngikutin mikanya kan, nanti dari emas itu kita taruh di dalam. Oh, jadi yang kita dapat apa aja sebetulnya kalau kita mesen? Ya contoh lah, ambil yang siluet ini, itu ada mikanya, ada apanya? Ya nanti pas produk itu kita taruh mikanya gitu biar aman lah kan, karena itu tipis mas bahannya gitu kan. Oh gitu. Jadi biar nggak lecek lah kalau nggak dikemas seperti itu. Nggak dikemas, kalau dikemas seperti itu biar nggak lecek gitu. Iya maksudnya gitu ya. mas. Yang terbalik terbalik siapa nih? Terbalik gue. Berarti itu kalau misalnya kita pesan emas siluet, kita dapatnya berarti si mika itu, terus juga apa sertifikat atau apa? Nggak ada? Nah kalau untuk sertifikat sama box itu sama juga sih, request dari nasabahnya mau dikasih, mau pakai box sama sertifikat tuh ada biayanya lagi mas. Oh ada biayanya. Ada biayanya lagi. Itu biasanya kalau mungkin ini kali ya, apa pesan banyak kali ya? Ya. Biasanya untuk korporasi Iya, kayak gitu betul. ya. Nah kalau untuk Tapi rata-rata sih kalau untuk siluet itu pasti pada mau pakai box lah, lebih cakep lah ibaratnya. iyalah biar lebih eksklusif jadinya. Tapi sertifikat dapat itu? Kalau sertifikat dapat kalau udah sama boxnya kan, kita ini satu set sih. Ya itu udah ada isinya, kadarnya berapa, beratnya berapa di situ kan? Sertifikatnya. Sama ini, kalau untuk pemesanan nih, kayak misalnya gue mau mesen siluet nih sama galeri, itu berapa lama? Dari proses pemesanan sampai, dan itu sistemnya kayak gimana tuh? Tektokannya, ya, kalau bahasa zaman sekarang mah tektokannya gimana tuh? Jadi kalau Mas Eja mau pesen, ya datang aja ke outlet Galeri 24 yang terdekat deh dari rumah Mas Eja. Pasti dong, masa gue datang ya ke yang tempat lain. Ya maksudnya tinggal pesen, minta ke ke tokonya, request kita mau pesen apa, contoh mau pesen siluet, kadar berapa gitu. Nanti dari situ kan dia masukin ke Google Form tuh. Nyampe ke tim kita, tim custom. Nanti dari masuknya orderan itu, timeline untuk desainnya sih 7 hari mas paling lambat. Timeline 7 hari, berarti misalnya hari itu gue berarti ini cara mesennya harus ke outlet, nggak bisa online? Belum bisa mas. Oh belum bisa online. Kalau misalnya yang di web itu nggak bisa juga kita chat di situ misalnya kita mau pesen? Untuk saat ini sih belum sih. Tapi kan kalau langsung datang kan enak kan. Ada tokonya loh. Pasti dipercaya dong. Oh iya benar sih. Looks ada gitu. tokonya ya jelas. Nah itu dari mesen. Terus nanti berarti kita diarahkan sama petugas outlet. Petugas outlet. Nah itu nanti dapat link berarti. Iya, jadi tadi bantu sama petugas outlet untuk ngisi linknya itu. Ngisi formnya itu di situ. Nah nanti dari situ kalau kita udah ngisi, ada pembayaran kah atau mungkin udah ditinggal sama kita? Belum. Jadi pas desain sudah saya buat, nanti dikirim ke outlet. Nah, outlet nyampein ke nasabahnya, ini desain udah buat seperti ini mockupnya gitu kan. Nanti kalau nasabah udah oke, di bawah kan ada keterangan tuh di bawah desainnya, approval ya. Approval lah. Nah kalau udah oke, di keterangannya juga udah oke, nggak ada revisi, ya udah DP 20% dari harga estimasi. Jadi desain dikasih sama estimasi harga juga mas. Oh berarti di mockup itu udah kayak SPK berarti ya, ada mockup ada harga. Nah ada juga dikirim mockup sama estimasi harganya juga. Estimasi harga itu ke atas ke bawah?
Bisa apa akan udah pas segitu atau akan lebih mahal nantinya? Enggak sih Mas, rata-rata kalau untuk estimasi kita pasti up dulu nih. Pasti kebanyakan ya harga pasti agak turun, dan itu juga ngikutin harga emas juga sih Mas. Oh gitu, ngikutin harga emas. Jadi dari DP itu masih ngikutin harga emas untuk sampai pelunasan gitu. Iya betul. Nah itu dari kalau udah jadi, terus kalau udah berapa lama DP, lagi? berarti kalau udah DP itu udah terhitung tuh Mas proses pembuatannya ya sebulan lah. Dari situ berarti baru terhitung sebulan Iya. atau sudah sama desain? Enggak, desain beda lagi. Oh berarti 7 hari plus sebulan. 7 hari plus sebulan. Di luar desain berarti Ya, di itu luar kan? desain. Nah kalau untuk tadi tuh agak menarik tuh. Kalau untuk harganya sendiri Mas, dari custom ini itu harga paling murah berapa? Dan yang paling mahal berapa? Yang pernah dipesan? Kalau Satuan ya maksudku ya, bukan Satuan yang ya. corporate ya. Kalau corporate kan udah pasti gede dia. ya kalau biasanya kan kami udah standar ya Mas ya, yang untuk silat emas di kadar 9K emas muda itu di berat 4 gram lah. Ya sekitar. Ini paling murah nih. Tapi kan mengikuti harga emas ya. Kemarin itu karena saya juga mesen sih. Oh, Mas Oji juga mesen juga. Desain sendiri, pesen sendiri. Ya, iya. Keren juga. Enggak buat hadiah juga lah. Oh, buat hadiah. Buat hadiah juga. Soalnya juga terima kasih sama yang mau ngasih hadiah. Terima kasih sama dia gitu kan. Makanya gue buatin siluet emas. Gue makanya seneng juga sih ketika gue kasih. Kan seneng kalau dikasih emas kan ada fotonya juga gitu kan. Iya. Makanya gue juga tertarik Udah emas juga. ada fotonya dia lagi kan. Tertarik juga, makanya gue mesen juga. Kemarin itu gue sekitar 2 jutaan kurang lah, 1, berapa gitu. 1 komaan. Kalau mau 1 komaan lah. Oh itu yang kadar. Nah ini kalau ngomongin kadar, memang kadarnya ada kadar berapa aja tuh? Kadar. Ini untuk custom ya, berarti bukan untuk siluet doang maksud gua, kayak kan tadi ada perhiasan. Kalau ada iya, kalau untuk perhiasan by request Mas, mau kadar muda maupun kadar tua itu kita terima. Yang disediakan dari galeri kadarnya berapa aja? Kalau untuk perhiasan mau kadar 375, mau kadar 420, mau kadar 70, 75. Berarti dari 9 sampai 24 ada. Ada. Dan itu by request bebas By dari request kalau customer. perhiasan. Kalau untuk siluet kita cuma ngasih 3 kadar, 375, 75 sama 99. Kalau dari beratnya juga itu by request atau udah ada listnya? Kalau untuk perhiasan sih by request. Kalau untuk yang siluet itu kita karena bikinnya plat-platan biar lebih mudah, kita sih udah ngurut gitu kan, kadar 9K 4 gram, 75 5 gram, 24 Oh, udah 6 gram. ada apa namanya? Daftar list price list. Ada daftarnya ya? Ada daftarnya. Oh, ada daftar. Harganya itu udah sama harga tuh daftar itu ya? Udah sama harga. Berarti ketika datang Makanya kan kalau sebenarnya saya fokusnya cuma desain aja Mas ya. Ya untuk harga sudah ada yang PIC-nya langsung. bukan Mas Oji lagi. Bukan. Tapi masih timnya Mas Oji. Masih tim. Oh, Jadi gitu. pokoknya desain kelar, saya kasih ke PIC custom, dia hitungin harga, dia kirim lagi ke Tapi ada nggak customer yang pas ngelihat harganya jadi nggak jadi? Ya itu gimana tuh? Ya rata-rata sih kalau pasti nggak jadinya tuh karena apa sih, nggak harga sih Mas, karena dari saya juga wah lama nungguin desainnya gitu kan. Mengakui kesalahan sendiri. Nggak Mas Ojinya lama gitu. Ya kayak gitu kan. Nah itu sadar diri sih sebenarnya. Oh iya Mas, siap. Tapi kan sadar diri tapi karena Mengevaluasi dan memperbaiki. enggak juga. Oh enggak juga sih itu. Enggak, soalnya karena ada pesanan yang urgent juga lah, yang harus gitu. Prioritaskan. Taskan. Ya, bukan taskan. Oke. Nah, kalau apa namanya? Tadi berarti nggak ada ya, maksudnya paling cuman karena salah desain atau timelinenya di luar dari persetujuan gitu lah ya. Itu bakatnya jadi nggak jadi gitu. Nggak jadi. Tapi kalau untuk perhiasan yang udah pernah dipesen tuh yang paling mahal tuh apa? Apa yang ada berliannya, apa yang biasa aja? Ya paling mahal ya. Kemarin tuh yang paling mahal ada tuh Mas, suruh bikin kalung mewah yang sebadan. Oh kayaknya gue lihat dulu gambarnya tuh. Iya. Yang kayak dia pakai kayak baju gitu kan. Itu sih itu yang paling besar sih. Sama kalau yang
custom yang paling mahal tuh banyak kan korporasi mas. Ya karena dia mesennya banyak kan. Mesennya banyak. Nah korporasi yang udah pernah mesen paling banyak apa? PTPN dia mesen kemarin itu koin 5 kilo. Habis itu ada PT GGF 2,8 itu. Berarti udah tersebar juga ya maksudnya. Jadi kayak PT-PT yang udah ternama kayak Wika pernah bikin. Wika udah. BRI juga pernah, GGF, PTPN. Itu untuk karyawannya berarti dia. Iya, Gift reward. Penghargaan tuh dari kita, berarti udah terkenal juga maksudnya custom kita ya. Udah terkenal. Apalagi banyak sih mas, kayak PMI juga. Oh iya, aku tahu tuh kalau yang PMI udah 2-3 kali order apa? Itu apa custom dia? Custom tetap dia. Siluet atau cincin atau apa? Oh enggak, dia pin sih. Pin, kadang koin, kadang medali pita gitu. Tapi selama Mas Oji menjadi PIC custom nih, ada nggak sih yang paling ribet, entah itu dari segi customernya atau dari segi desainnya, dan bagaimana Mas Oji mengatasinya? Ini kan karena base effort ya buat nasabah, pasti kan kita lakukan yang terbaik ya. Iya. Nah ini ada nggak pernah yang ribet mungkin customernya, atau mungkin pas dikirim kan, kalau siluet kan tadi katanya pakai foto kan, atau mungkin fotonya kekecilan, atau mungkin ngeblur yang bikin lama itu, ada nggak? Kalau untuk selama ini sih custom yang kayak gitu sih cuma ya sedikit aja sih yang kayak foto doang sih. Kalau yang kayak korporasi lebih mudah sih sebenarnya mas. Oh karena dia satu desain gitu. Satu desain gitu kan. Ya karena yang paling ini sih custom yang banyak siluet tuh bagus. Kalau disuruh dikasih foto nih 30 kelarin tanggal sekian, nah itu ya. Fotonya 30, siluetnya 30 biji gitu maksudnya. Gitu. Nah itu yang biasanya kendalanya kan yang desainnya ya. Desainnya waktunya sih. Agak ribet ya buat itu. Itu kan satu-satu dulu buat itu. Satu-satu. Tak. Waduh. Nah terus kalau misalnya nih kan gue udah mesen nih sama lo nih, dan udah sesuai, terus kan proses tuh sebulan tuh, ya kan? Ternyata pas udah jadi nggak sesuai nih, ada nggak pernah yang kayak gitu? Nggak sesuai sama 2D yang udah di ACC? Kalau kayak gitu nggak ada sih mas, karena kan kita ngasih mockup dulu sih, makanya aman sih kita ngasih mockupnya. Di bawah keterangannya juga ada keterangan kalau ini fotonya kurang mirip ataupun detailnya terlalu ini gini. Nah itu kan direvisi dulu gitu kan. Kalau udah baru ini kita jalan proses produksi ya. Jadi nggak ada kesalahan hal-hal kayak seperti berarti itu. Berarti QC-nya tuh udah benar-benar detail ya, dari awal sampai ke tangan customer. Nah untuk si barang jadinya ini, misalnya ya entah perhiasan, entah custom ya teman-teman, entah custom, entah perhiasan, entah siluet, atau entah tadi ada apa, pin ya, ada pin juga. Nah ketika jadi itu si customernya itu harus datang ke outlet lagi atau bisa dikirim? Nah itu bisa dikirim mas. Oh bisa dikirim? Bisa kirim. Dari galeri itu udah masuk dari harga atau nambah lagi? Kemarin itu ada juga pesanan siluet juga, tinggal kita koordinasi ke distribusi ya, minta dikirim ke sini dan dia udah pelunasan gitu kan, bisa mas. Itu langsung ke nasabahnya atau ke rumahnya bisa? Oh bisa? Bisa. Pernah nggak ada salah ngirim? Kalau salah ngirim alhamdulillah nggak ada mas. Nggak ada. Aman. Misalnya gue yang mesen tuh pas dikirim nyampenya ke rumahnya siapa gitu? Nggak, itu nggak ada kayaknya. Nggak ada ya, aman. Cuma pesanan saya kayaknya salah kirim. Yang gue bilang gue mesen, ternyata kapan lu salah kirim? Terus gue di SPK, gue salah nandain itu Gestor Jakarta gitu. Ternyata belum gue ganti, kekirimnya ke Gestor daerah regional mana ya, Semarang apa gitu. Lah jauh juga itu. Oh berarti ya nah, itu ada lupa ganti. Itu lupa ganti. Nah kalau misalnya nih suatu saat nih kita udah punya nih barang custom nih, terus kalau kita mau buyback gimana? Bisa itu di buyback? Bisa mas. Hanya di galeri tapi hanya di galeri 24. Nah untuk harga buybacknya sendiri mengikuti itu atau gimana? Mengikuti harga mas juga lah mas. Oh gitu, sesuai sama harga hari itu lah ya. Betul.
Nah, kalau untuk outletnya galeri itu semuanya sudah bisa menerima itu atau bagaimana? Sudah menerima juga sih. Nah, itu udah diinfokan juga berarti ke nasabah. Sudah. Jadi alangkah enaknya kan ketika kita nih pindah ke daerah mau buyback ke tempat yang baru kan tinggal cari Galeri 24 yang terdekat kan enak tuh untuk buybacknya. Kemarin kita nyoba untuk bulat aja dengan dimensi 30 mili itu dapat 30 mili itu mana segini ada? segini ada. Lumayan kan? Aha. Satu aja gitu kan. Itu di berat 2 sampai 3 graman sih, Mas. Untuk 2 kadar sampai 3 gram. untuk kadar tadi kadar berapa ya? 75 kayaknya. Yang 70 yang mesen kemarin. Oh, berarti ini juga ya, maksudnya custom itu udah nasabah udah banyak tahu ya. Nah, kalau untuk kedepannya nih dari sudut pandang Galeri 24 juga, dari sudut pandang tim custom juga, custom ini nanti kedepannya akan seperti apa? Custom bakalan mengikut pengembangan, lagi ngeliat pengembangan baru nih, Mas. Nanti custom siluet ini bukan cuma ukir doang, tapi bisa dikasih warna, Mas. Itu khusus ada mesinnya sih, Mas, kemarin. Dikasih warna? Jadi kayak foto gitu. Wih, keren dong itu. Maksudnya Iya. nanti ngegravirnya udah warna gitu. Iya, jadi kalau ada logo, contoh logo Galeri 24, kan kalau galerinya hitam, logonya emas, itu bisa dikasih warna. Tapi Mas. itu tetap emas. Tetap Maksudnya emas. warnanya tetap emas. Warnanya kayak tinta sih kayaknya. Tapi di kayak di apa? Tuh keren dong itu jadinya. Ya, keren tuh, Mas. Itu kemarin sih, jadi ini bocoran aja nih, Mas. Oh iya, benar-benar nih. Jadi keren soalnya gua nggak tahu nih ada Iya, yang soalnya bisa kemarin tuh sempat ngeliat pengembangan custom ini, ketika kita udah punya produk ini, apa sih yang harus dikembangin lagi gitu kan. Akhirnya sempat riset juga mesinnya apa gitu kan. Akhirnya nih cocok nih kayaknya kalau dikembangin lagi nih siluet gitu kan, jadi bisa lebih hidup lagi gitu. Jadi udah berwarna, apalagi kan kalau logo-logo korporasi seneng tuh pengen diwarnain. Oh, jadinya lebih mendalam sih. Kalau selama ini kan rata-rata pemainannya enamel, cuma Enamel tuh apa? warna cara kayak tinta aja di cara manual gitu kan. Kalau ini udah pakai mesin, Mas. Udah grafirnya udah. Nah, itu nanti kekelopek nggak? Kekelopek lagi bahasanya apa sih? Mesti luntur gitu apa gimana? Enggak, aman sih, Mas. Oh, aman tuh. Aman. Itu apa dia nanti tintanya keringnya jadi vinil gitu atau? Iya, jadi kayak kaca lah ibaratnya. Halus gitu. Itu bukan vinil. Kalau vinil tuh karet, Mas. Berarti kayak apa ya kalau kaca? Iya, gue tahu sih itu. Gue tahu maksudnya. Yang cairan tapi nanti jadi kaca kan? Cairan jadi kaca. Itu keren banget sih itu. Nah, kalau untuk perhiasan bisa kayak gitu juga nanti? Bisa. Pokoknya yang teknik mau itu masih mikirin sih. Kayak cincin itu kan lengkukannya kan lingkar gitu kan. Itu sebenarnya bisa juga. Karena pakai mesin juga, mesin kayak rotary itu yang biar bisa muter juga. Nah, itu bagus tuh. Dikasih warna pinggir-pinggirnya gitu kan. Itu saya bocorin di sini. Ya, nggak apa-apa. Itu keren tuh. Aku juga baru tahu itu. Nah, ini Mas, pertanyaan terakhir nih. Pernah nggak ada kan kalau cincin tuh, pernah nggak ada ketika jadi itu nggak bulat? Jadi itu kayak ya oval ya apa gitu. Pernah nggak kayak gitu? Alhamdulillah di kami sih aman sih. Jadi Ini untuk yang custom ya maksudku ya? aman sih, kita juga kan orang-orang yang udah berpengalaman dan QC-nya juga udah ketat banget, Mas. Jadi untuk hal-hal masalah lingkaran nggak bulat, nah itu benar-benar kita udah ngecek benar-benar biar nasabah puas, kami bahagia. Bahasa gimana sih coachnya gitu? Ceritanya bukan tapi salah. Nasabah puas kami. Gue belum pernah sih dengar quotes itu anjir. Ini kalau podcast sama Mas Oji tuh nggak kayak kalau ngobrol sehari-hari aja ya teman-teman, ini nggak pernah nggak ketawa sama dia pasti selalu lucu. Ya luar biasa lah untuk kali ini pembahasan custom itu tadi menarik banget. Yang pertama itu custom pastinya ya cuman dia seorang yang punya dengan itu kan, maksudnya nggak ada orang lain di muka bumi ini yang punya hal itu ya. Dan akhirnya siluet, kan yang siluet emas itu kita daftarin haki, Mas, biar kita tuh yang punya tuh. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku ada siluet emas itu bisa kita
laporin tuh, karena yang punya silhouette emas cuma Galeri 24. Oh berarti memang apa namanya pencetus? Iya betul. Pencetus dari silhouette emas ini? Iya betul. Galeri 24. Ini berarti pertanyaan terakhir nih. Kalau untuk si silhouette emas ini sendiri atau produk custom ya, secara custom, ini sudah bersertifikat kah? Kalau kita juga kadar emas kita udah SNI juga Mas. Jadi aman, mau kadar muda udah bersertifikat SNI gitu kan. Jadi aman. Jadi nggak usah. Jadi aman. Ya Mas udah dengar 2-3 kali aman itu. Terus itu mulu Pak Haji. Selain itu, selain sertifikasi SNI dari kadar berarti udah aman, kadar aman. Desain juga aman, apalagi yang buat iya, udah terpercaya. Oke, siap kalau seperti itu. Oke, Mas Oji, sambil kita menutup acara ini, mungkin ada kata-kata terakhir dari Mas Oji untuk teman-teman nih di rumah, karena tadi kita udah berbincang-bincang tentang custom ya. Gue pun jadi tertarik karena harganya juga nggak mahal-mahal banget kan. Udah gitu, cuman kita yang punya, orang lain nggak akan punya. Apalagi tadi ada perhiasan juga, berarti teman-teman bisa pesen apa untuk teman-teman yang baru mau nikah, ya kan? Cincin nikah. Untuk teman-teman yang mungkin ditinggal nikah bisa kasih apa kan gift kan ke mantannya tuh pakai emas. Itu baik banget sih kalau teman-teman ya, mungkin teman yang ulang tahun maksud gua itu juga bisa kasih itu ya. Dan udah tersertifikasi SNI juga udah pasti aman, bisa langsung diantar ke rumah teman-teman dan jangkauannya juga karena outlet Galeri 24 ada berapa outlet Mas? Sekarang ada 87-an, 83 sampai 87 outlet dan dekat dari masyarakat dan gampang juga. Ya sekitar, tapi sebulan itu ada apakah proses estimasi terlama atau bisa lebih cepat Mas? Kalau untuk custom sendiri? Ada lebih cepat sih, tergantung dari produksinya aja sih. Oh gitu. Kalau kan produksi ini kan bukan megang custom doang, tapi dia juga ngeluarin produk masalahnya setiap bulannya gitu kan. Iya. Jadi kalau ya karena udah ada timelinenya, mungkin lebih udah terstandar sih Mas. Siap Mas Oji. Mungkin sebelum kita menutup ada kata-kata terakhir dari Mas Oji untuk menutup podcast ini. Gue cuma bilang kalau teman-teman pengen ngasih hadiah ke pacarnya, ke orang tua, ke sahabat, tinggal custom aja di Galeri 24. Jadi aman, terpercaya, tersebar. Apalagi Mas? Bantuin dong. Aman, nyaman, cepat, relax. Nunggunya maksudnya, nunggunya relax karena aman dan tanpa was-was pastinya. Ini tagline-nya, beli emas tanpa was-was. Oke, kalau gitu teman-teman, makasih Mas Oji atas waktunya. Ini sampai malam banget ini kita podcast ini. Hari Jumat. Mohon maaf lagi. kalau ada salah kata dalam ucapan atau itu harusnya gue yang ngomong. Hah? Itu harusnya gue yang ngomong. Oh iya dulu wakilin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, perbuatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih Mas Oji udah datang ke sini, udah menghibur kita juga nih, udah ngasih tahu kita juga tentang custom emas yang bisa di custom itu ternyata ada banyak guys, dan di Galeri 24 tersedia semuanya mulai dari perhiasan, souvenir, siluet sampai tadi ada apa? Koin ya Mas ya. Dan itu harganya nggak mahal-mahal banget sih menurut gue, dan itu udah bisa langsung nyampe ke tempat lu dan cuman lu doang yang punya, lu bisa sombong ke teman-teman lu, ya kan? Oke, kalau kayak gitu mungkin sekian untuk caur. Kok caur itu pokoknya bagus guys, bukan caur. Salah lagi. Oke, makasih Mas Oji ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk like, subscribe dan share ke teman-teman yang lain untuk lebih tahu tentang emas dengan Galeri 24. Galeri 24 beli emas tanpa was-was. Bye bye. Salam Galeri. Salam Galeri. Enggak itu. Ya gini. Bye. Bye. Oke.